Tadi pelajaran apa tadi? Sebelum pelajaran saya? Ekonomi. Ya, jadi untuk pelajaran ekonomi saya anggap sudah selesai untuk hari ini. Tolong ditutup bukunya, ganti dengan pelajaran geografi biar kalian lebih fokus ya. Oke, untuk hari ini yang tidak hadir, berapa orang yang tidak hadir? 4 orang. Dari awal atau dari pertengahan? Dari awal. Selanjutnya untuk memulai kegiatan ini, kita mulai dulu dengan doa. Silahkan seksi kerohaniannya untuk memimpin doa. Silakan. Seksi kerohanian. Baik, terima kasih yang memimpin doa. Sesuai dengan kesepakatan awal, kesepakatan kelas kita, untuk memulai pelajaran, silahkan dilihat sekelilingnya, sampah-sampah, kira-kira masih ada atau tidak. Nah, itu. Tolong disimpan pada tempatnya. Kemudian sampah-sampah yang masih ada di depan kelas ini tolong dibawa keluar. Itu tuh sampah itu. Ini juga. Oke. Udah. Jadi salah satu indikator kesiapan kita belajar itu menerima pelajaran adalah pertama kebersihan, kan itu juga ya. Kebersihan, kemudian kerapian kelas. Bayangkan kalau kita masuk ke kelas di sini suasananya udah ndak kondusif ya. Suara-suara bising ya, kemudian juga kebersihan kelasnya ya. Kemudian kerapian meja kursinya, itu menandakan kesiapan kalian belajar. Nah, untuk seksi kebersihan ini tolong diperhatikan terus sampai kegiatan belajar selesai, sampai pulang gitu. Jadi tetap harus diperhatikan kebersihannya. Oke, untuk memulai kegiatan kita ice breaking dulu. Ini kalian lihat mungkin suaranya agak kurang. Di ice breakingnya, jadi kalian perhatikan video di sini, gerakan sesuai dengan apa yang ditampilkan. Paham? Oke. Itunya disimpan dulu, kertasnya disimpan dulu. Oke. Nah. Jadi tidak ada memegang apa-apa nih. Oke, fokus, lihat gerakannya. Fokus. Oke, ini lebih rumit. Kepalanya itu. Yoi, senam siang-siang. Kalau ini bersepeda itu, ini lari. Apa ini? Penguin. Siapa itu?
Ah. Lompat, lompat. Ini ngapa nih? Oke, selesai potongan kalian. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai nanti materinya tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Jadi silakan dibuka bukunya. Sebelum saya masuk ke materi, masih ingat materi yang lalu tentang apa? Posisi ya, posisi strategis Indonesia dilihat dari letak astronomis, geografis, dan geologis. Kalau letak astronomis berdasarkan apa kemarin? Berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Kalau geografis berdasarkan letak Indonesia berada pada ya, itu letak astronomis atau geografis? Ya, kalau geografis berada di antara dua benua dan dua samudera. Ke potensi sumber daya alam lanjutan dari posisi strategis Indonesia tadi, ya. Nah, karena letaknya yang strategis tadi, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat banyak, sangat melimpah, ya. Oke, saya sampaikan dulu tujuannya ya. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama kalian bisa dapat menyebutkan nanti jenis, ya. Kalian bisa menyebutkan jenis dan sebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ini tujuan yang pertama. Jadi kalian bisa menyebutkan jenisnya, ya. Kemudian sebarannya di mana saja di Indonesia, di provinsi di Indonesia. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan hubungan dari sumber daya alam tadi, ya, sumber daya alam yang ada dimiliki oleh bangsa Indonesia ini dengan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia. Jadi kalian harus bisa menjelaskan nanti hubungannya di mana, ya. Kemudian kalian bisa menunjukkan sikap peduli terhadap kelestarian sumber daya alam. Ini yang paling penting, karena kita kalau kita hanya belajar tanpa kita menunjukkan sikap peduli terhadap sumber daya alam, maka ini sumber daya alam tadi yang mungkin memiliki arti penting dalam ekonomi, tapi nanti juga akan mudah habis kalau kita tidak memiliki kepedulian, ya. Nah, tadi pertanyaannya, mengapa Indonesia disebut sebagai negara yang kaya sumber daya alam? Ada yang silakan memberi komentar. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam? Kita kaya enggak negara Indonesia? Kaya. Nah, kenapa disebut kaya? Ya? Karena memang banyak sumber daya alamnya. Ya, fakta membuktikan Indonesia kaya sumber daya alam, ya. Karena tadi yang materi sebelumnya kita bahas, dari letak-letak geografis tadi mengakibatkan kita ini memiliki sumber daya alam yang banyak. Misalnya dari batuan pembentukan geologinya tadi, kita berada di daerah pertemuan sirkum Mediterania dengan sirkum Pasifik tadi, mengakibatkan batuan yang terkandung di dalam bumi Indonesia ini banyak sekali mengandung mineral-mineral. Kemudian berdasarkan letak astronomisnya kita berada pada iklim tropis, kan gitu. Nah, iklim tropis mengakibatkan curah hujan tinggi. Iya, curah hujan tinggi. Bagus, ya. Jadi curah hujan tinggi, akibatnya tanahnya menjadi
Subur, itu kaitannya kan? Nah, kalau tanah itu subur, maka mau tanaman jenis apapun akan mudah tumbuh, itu kaitannya. Nah, bagaimana kehidupan kita sehari-hari dipengaruhi oleh sumber daya alam? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari dipengaruhi oleh sumber daya alam? Kita dipengaruhi sumber daya alam enggak? Ya, apa saja misalnya yang mempengaruhi kita? Ya? Gas alam, cuaca. Ya. Yang kalian sebutkan itu semuanya mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pembangunan rumah misalnya, ya. Pembangunan rumah kita ditentukan oleh cuaca tadi. Ya, kalau rumah-rumah yang bentuknya tropis tentu beda dengan rumah-rumah yang seperti negara-negara yang memiliki 4 musim. Ya, kalau rumah orang barat seperti ini misalnya atapnya tidak runcing gitu, tidak segitiga, begitu musim salju langsung roboh kan begitu. Makanya kalau kalian lihat gereja ataupun atap-atap rumah orang barat itu atau yang mengalami musim dingin itu atapnya langsung agak runcing gitu. Supaya apa? Ya, ketika salju tadi langsung jatuh gitu ya, tidak tertahan ya. Atau kalian mata pencarian itu dipengaruhi oleh sumber daya alam. Kalau misalnya di daerah kita itu banyak ikan, ya mayoritas masyarakatnya akan ya sebagai nelayan. Kalau dia tanahnya subur, ya petani ya. Kalau tidak subur, tidak ada ikan, bagi apa biasanya? Ya tambang bisa ya, bisa saja. Karena biasanya negara yang kurang subur ada ada alternatif lain. Biasanya tanahnya banyak mengandung mineral ya. Oke. Ini pengetahuan esensial yang harus tadi kalian kuasai, yaitu mengenai jenis dan sebaran sumber daya alam. Ya, sampai lihat juga bukunya ya. Nah, sumber daya alam ini ada yang bisa diperbaharui. Ya, sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau istilahnya apa kemarin? Ada yang tahu? Renewable resources ya. Resources ya. Artinya itu artinya kembali, artinya sumber daya alam yang bisa diperbaharui kembali. Ya, artinya apa? Hutan, ya, tanah, air, hewan dan tumbuhan. Ini kategori yang bisa diperbaharui. Nah, hutan bagaimana memperbaharuinya? Menanam bibit. Ya, dengan cara menanam bibit kembali, begitu tebang tanam. Jadi jangan aja nebang saja tidak ditanam, atau istilahnya reboisasi. Nah, kalau tanah bagaimana caranya? Nih tanah yang misalnya udah digali ini, diambil emasnya, gimana caranya? Timbun kembali. Kemudian diapakan lagi? Kan kebanyakan tanah biasanya kalau udah dirusak itu dibiarin. Ya? Iya. Salah satunya dengan pemberian pupuk. Di kelas 10 kita kan udah bahas itu. Materi mengenai pedosfer ya, tanah. Bagaimana cara mengembalikan kesuburan tanah ya. Kemudian air. Nah, bagaimana air bisa dikatakan sumber daya alam yang bisa diperbarui? Gimana pahami? Kenapa air kategorinya bisa diperbaharui? Ingat materi hidrosfer di kelas 10? Ya, air? Ya, air mengalami apa namanya? Ya, siklus. Benar ya, Obet ya? Ober ya? Ober atau Obet? Ober ya. Air itu mengalami siklus hidrologi. Jadi udah kita makan nih, udah kita minum, udah kita gunakan untuk masak, nanti dia akan kembali lagi. Ya, masih ingat siklus ada berapa? 3. Siklus apa? Pendek, sedang, siklus yang panjang ya. Kemudian hewan.
Nah, hewan pun ini kategorinya sumber daya alam yang bisa diperbarui. Tiap tahun kita ngadakan kurban, misalnya orang Islam motong sapi, motong kambing, ya itu tidak akan punah. Tapi bisa tidak punah ya? Bisa saja sih ya, kalau bisa terjadi mungkin wabah yang besar. Tapi kalau beda ya punah dengan langka ya. Kalau langka itu masih ada, tapi kalau punah itu udah bisa sama sekali. Ya, tapi kalau hewan nih, ini kategorinya ya susah lah untuk punah. Pasti masih ada bibit-bibitnya. Ya. Dan juga kategori yang bisa diperbaharui atau renewable resources. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya kalau dia ini sudah dipakai susah kembali, atau sumber daya alamnya terbatas dan mengambilnya biasanya memerlukan biaya yang sangat besar. Biayanya besar. Nah, contohnya apa? Nah, minyak bumi, gas, batu bara, dan logam. Pernah lihat minyak bumi? Pernah. Pernah. Di mana? Di tanah. Itu minyak tanah ya. TV Pak, banyak. Di TV ya. Saya juga belum pernah lihat yang aslinya minyak bumi gitu. Ya, kalau misalnya anak-anak Aceh, karena di sana memang pusat banyak tambang minyaknya, mereka biasa saja. Mereka bahkan ada penambangan rakyat gitu ya. Kayak kita di sini cari emas gitu. Kalau mereka cari minyak bumi itu mereka suling sendiri, bisa jadi bensin, bisa jadi solar dan lain-lain. Diperbaharui ini karena apa? Karena terbatas. Selain itu langka, susah dicari. Apalagi? Mana yang suara putrinya nih? Kesia, apalagi? Kenapa dikatakan susah diperbarui? Karena ada yang tahu? Ya. Karena seperti batu bara sama logam itu sudah pasti diperbaruinya di bawah permukaan bumi yang paling dalam, jadi sulit diperbarui. Mungkin bisa melengkapi? Iya, terima kasih Ober. Ya, perlu waktu jutaan tahun, bukan setahun 2 tahun pembentukannya. Nah, sebarannya di mana saja sumber daya alam? Misalnya sumber daya alam pertanian. Ini Jawa, Sumatera, Sulawesi. Kenapa di daerah-daerah ini? Kenapa di daerah-daerah ini sebaran pertanian, sumber daya alam pertanian? Jawa, Sumatera, Sulawesi? Karena banyak penduduknya atau tanahnya subur? Ya, tanahnya subur, lebih subur. Sedangkan daerah pertambangan ini banyak di Kalimantan, Papua, dan Sumatera bagian selatan. Ya, Sumatera bagian selatan berarti yang di bawah ya, dekat Kepulauan Riau ini banyak. Nah, sementara kalau sumber daya alam yang berupa laut, kemaritiman, ini hampir seluruh perairan Indonesia ini banyak mengandung sumber daya alam yang sifatnya maritim, kelautan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi berdasarkan jenisnya tadi, sumber daya alam tadi dibagi menjadi 2. Yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui ya. Kemudian sebarannya untuk di Indonesia, untuk daerah pertanian yang cocok untuk pertanian ini daerah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi secara keseluruhan ya. Jawa secara keseluruhan, Sumatera secara keseluruhan, dan Sulawesi. Sedangkan daerah pertambangan di Kalimantan, Papua, Sumatera Selatan, kita tahu pertambangan itu bukan hanya batu bara saja, minyak bumi, tapi berupa bahan-bahan galian. Disebut tambang karena memang prosesnya memerlukan penggalian. Ya. Ya mungkin karena disebut bahan tambang karena mungkin orangnya mesti turun ke dalam, mesti harus melakukan penggalian. Ya. Maka disebut dengan barang tambang. Ya kalau dia di atas permukaan bumi ya bukan disebut barang tambang gitu. Nah, hubungannya sumber daya alam dengan kehidupan ekonomi. Tadi belajar ekonomi kan? Iya, Pak. Ya, belajar ekonomi.
Yang pertama, sumber daya alam itu bisa menciptakan lapangan kerja. Gimana ini? Hubungannya gimana? Kok bisa menciptakan hubungannya dengan lapangan kerja? Gimana Piona? Silakan. Hubungannya gimana? Ekonomi sumber daya alam tadi dengan adanya lapangan kerja, terbentuknya lapangan kerja. Dompeng cari emas ya? Iya, Pak. Penambangan emas. Ya, penambangan emas maksudnya ya. Penambangan emas, dompeng. Ya, dengan adanya dompeng membuka lapangan kerja. Ya, walaupun dompeng itu biasanya penambangan emas tanpa izin kan gitu kan? Masuk peti. Ya, ilegal. Ya, ya, kemudian mungkin contoh yang lain ada? Ya, Repan coba. Gantian. Kan manusia itu makhluk sosial Pak. Nah mungkin kalau ada tambang nih kerjanya sendiri gitu Pak. Iya. Lalu? Jadi misalnya nih Ober nih bosnya, jadi dia rekrut karyawan gitu Pak di lapangan kerja gitu. Oke, dengan adanya sumber daya alam biasanya akan terbentuk, maksudnya membentuk pabrik gitu ya, perusahaan. Dan dari perusahaan tadi ya tentu saja memerlukan Biaya. lapangan kerja. Memerlukan tenaga kerja tadi. Dengan memerlukan tenaga kerja artinya membuka lapangan kerja. Ada lagi hubungannya? Ya. Pertanian Pak. Pertanian, gimana itu hubungannya? Hubungannya nanti kan pertaniannya itu kan luas tuh. Ya. Luas. Jadi kalau misalnya mereka kan tidak bisa kerja sendiri. Jadi mereka butuh suatu yang namanya organisasi atau perusahaan. Ya. Lapangan kerja. Jadi mulai yang dari tertinggi bos, habis itu dari karyawan sampai ke pekerja-pekerja lain yang melakukan hal-hal kecil. Oke, termasuk sampai ke buruh-buruhnya ya gitu ya. Oke. Nah, kemudian juga sumber devisa bagi negara dan juga bagi masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam tadi yang diolah oleh pemerintah tadi, itu kan bisa diekspor. Ya, diekspor jadi pendapatan negara. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi hubungannya seperti hubungan antara sumber daya alam tadi dengan kehidupan ekonomi ini bisa menciptakan lapangan kerja bagi kita, bagi manusia, bagi masyarakat. Kemudian juga bisa menambah devisa negara. Jadi tugas kalian mengamati artikel ini. Ini artikelnya beda-beda ya. Artikelnya beda-beda, tapi nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sininya. Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti saya beri waktu 10 menit saja untuk membahasnya. Oke, sudah ya, cukup ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan, silakan. Selamat siang semuanya. Sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Teguh Aryo. Saya Vira Fatarani, saya Catherine. Saya akan membaca pertanyaan RKPD-nya. Masing-masing satu boleh ya, masing-masing satu orang boleh. Bukan jenis sumber daya alam yang menjadi fokus kelompokmu. Kelompok kami mendapatkan jenis sumber daya alam yaitu tambang. Yang kedua, Di mana saja sebaran sumber daya tersebut di Indonesia? Sumber daya tersebut di Indonesia adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan. Tiga, bagaimana pemanfaatan sumber daya tersebut dalam kehidupan masyarakat? Pemanfaatannya bahan bakar sumber baja dan lain-lain. Oke. Suaranya kedengaran enggak? Pengaruh sosial perubahan pola masa keseharian masyarakat, pengaruh budaya munculnya budaya tambang di sekitar daerah penghasil.
apa potensi masalah yang timbul jika sumber daya alam tersebut tidak dikelola dengan baik. Masalah kerusakan lingkungan, pencemaran udara, konflik lahan. Oke. Nomor 6. Suka solusi untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Solusinya reklamasi tambang, energi alternatif, dan peraturan ketat pemerintah. Oke, sudah? Ya, menciptakan energi-energi baru. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan beri aplaus kelompok 1. Silakan duduk. Ya. Oke, dari kami, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 2. Terima kasih kelompok 5. Berikan aplaus. Oke, untuk selanjutnya kalian kembali ke bangku masing-masing. Kita akan mengadakan tes, ya. Jangan lupa paper mode-nya tadi itu di bawa, jangan sampai dilipat-lipat ya, biar berurutan. 14 ini. Saya belum, Pak. Betul-betul megangnya. Hah? Pak. Nah, nih. Sumber daya alam, semua kekayaan alam, alam berdaya alam. Aku pengennya soalnya kayak alam. Nih. Ini udah 26, berapa orang kita? Sampai siapa yang belum? Tapi udah, Lihat itu nomornya, nomor kalian berapa? Yang belum? Udah? Yang belum? Udah semua ya? Nggak bisa juga kali, ah? Ada. Udah ya? Mungkin karena mau semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan manusia disebut dengan ya, sumber daya alam. Ada yang salah, Dok. Sampai. Kemas. Siap-siap balik. Aduh, mati lampu itu. Balik. Jadi jawabannya apa? Jawabannya A. Ini agak nge-lag nih ya. Oke, yang kedua. Ayo Pak, Dik, sampai malam. Selesaikan berapa soal saja ya, cukup 5 soal. Emas, batu bara, apa itu? Plastik. plastik kan Pak? Iya. C. Pak, C plastik apa? Belum. Ya? Dah, Pak. Oke, untuk kira-kira untuk materi hari ini apa yang bisa kalian ambil? Kesimpulan atau refleksi yang bisa kalian ambil dari materi ini tadi tentang potensi sumber daya alam?
Jadi yang kita bahas tadi berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang sangat melimpah. Kemudian bagaimana cara menggunakan melestarikannya. Kemudian pemanfaatan serta persebaran potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai pemanfaatan, ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan bagaimana memperbaiki sumber daya alam yang sudah mengalami kerusakan. Untuk pertemuan berikutnya nanti ya mudah-mudahan sinyalnya lebih bagus ya, jadi bisa lancar untuk permainannya ya. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Ya? Ya, dikumpulkan nanti, kertasnya dikumpulkan, model papernya dikumpulkan. PR-nya juga dikumpulkan ya, tugas yang kemarin. Pak, ini dikumpulin Pak? Iya. LKPD-nya juga dikumpulkan. Yang rapi ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan tutup kegiatan kita dengan doa. Bentar ya. Teman-teman sebelum Belum. teman-teman sebelum kita Ya silakan pimpin doa. teman-teman sebelum kita pulang marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam.